Selama kita bisa meminta maaf akan dosa yang kita buat, kalau menurut Yohanes 1 ayat 19 ini, kita akan diampuni. Tetapi bagaimana dengan dosa yang aku lupa? Kita harus mengaku dosa kita karena Allah itu setia dan adil, maka Dia akan mengampuni segala dosa kita. Dari ayat ini, Mas Den, jujur aku punya pengalaman yang buruk dengan ayat ini. Oke, oke. Karena apa? Yang tadi kita sebutkan sejak awal bahwa kalau selama kita menjalani hidup, kita tidak mungkin bisa terhindar dari kesalahan kan? Kita pasti Ya, akan ada betul. melakukan kesalahan. Selama kita bisa meminta maaf akan dosa yang kita buat, kalau menurut Yohanes 1 ayat 19 ini, kita akan diampuni. Tetapi bagaimana dengan dosa yang aku lupa? Kita dengan otak yang sebesar kacang ini, kita bahkan aku sering lupa loh, aku taruh kacamata di mana. Bayangin kalau dosa. Yang akhirnya sama seperti pengalaman Mas Den. Aku Hmm. seringkali takut untuk tidur, takut Mhm. kalau ini adalah hari terakhir aku di dunia dan aku lupa untuk confess dosa aku dan Ya, akhirnya aku tidak masuk ke sorga. oke, Sebenarnya ya. apakah ini bisa dibilang kepastian keselamatan kalau ternyata ada celah untuk kita masih nggak selamat kalau kita nggak Mhm. minta maaf akan dosa kita? Gimana Mas Dan? Oke, oke. Ya, kalau kita lihat dalam firman Tuhan itu ada di 1 Yohanes 1 ayat 9 ya. Itu ayat yang Ya, sangat terkenal. ya. Eh, itu, tapi kita harus tahu bahwa itu adalah satu-satunya ayat di mana Hmm, para rasul ketika dia menulis surat, hanya dia, Yohanes, yang menulis satu ayat itu. hmm, Bahwa kita harus mengaku dosa kita untuk diampuni ya. Nanti kita akan ya, lihat konteksnya. ya, Selain daripada doa Bapa kami, di mana kalau ada, nanti kita bahas sedikit apa doa Bapa kami, di mana Yesus ngajarin ampunilah kami seperti kami mengampuni. Nah, itu ya, nanti kita bahas. Cuman hal ini juga mengganggu sekali dan bahkan diajarkan oleh banyak gereja dan bahkan kalau waktu muda pernah nggak sih kamu disuruh ya kalau memulai doa itu pertama harus minta ampun dulu gitu yes, loh supaya dari doamu kecil, didengar. dari kecil. Ya, ya, ya betul. Dan kita ikut tanpa mengetahui apakah benar. Seolah-olah Ya, mohon ampun itulah yang menjadi pengampunan dosa kita. Coba kita baca deh ayatnya ya. hmm, 1 Yohanes 1 ayat 9 berbunyi gini. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, ya, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. ya, Gitu ya. ya, Dan seolah-olah ayat ini berkata, kamu harus minta ampun gitu loh. Nah, ya, pertanyaannya gini, yang mengampuni dosa berdasarkan firman Tuhan itu permohonan ampun kita, permintaan ampun kita, atau darah Yesus? Nah, pekerjaan Yesus itu di kayu pertanyaan salib. yang harus dipertanyakan, betul. Tapi Yes. bagaimana firman itu bisa menjadi pedoman bagi kita, bahkan ketika kita jatuh dalam dosa nanti, Hmm, supaya kita bisa bangkit dan dan hmm, dan lepas dari dosa itu ya. ya, Itu cara kita memahaminya menjadi penting gitu loh. ya, Nah, pertanyaannya, betulkah bahwa kita untuk selamat kita harus mohon ampun atas dosa kita? hmm, hmm, Gitu. Nah, ya, ada cerita dia dalam Alkitab yang begitu menarik. Ketika Yesus disalib kan ada dua tuh, yang di sebelah kanan dan kirinya. ya, Masih ingat ya? Dan di masih dalam ingat. Lukas 23 ayat 42. Hmm, Dan supaya supaya nanti teman-teman yang nonton bisa bisa cek ayatnya. ya, Nah, coba lihat penjahat itu tidak minta ampun loh atas segala dosa dan kesalahannya. Dia ya, cuma bilang gini nih, ingat aku ya, ketika engkau datang sebagai raja katanya. Dia yes. cuma bilang gitu loh. Ini sangat menarik. Bayangkan orang penjahat tersebut, Hmm, entah di kanan atau yang kiri, yang penting salah satunya, ya, dia bilang sama Yesus, ingat aku ketika engkau datang sebagai raja. Dan Yesus bilang katanya, ya, pada hari ini aku katakan kepadamu bahwa kau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kita tahu kisah ya, itu. Nah, bayangkan ketika penjahat itu masuk ke surga, mhm, lalu disambut malaikat, terus malaikat bilang, What are you doing here? Apa yang kamu lakuin di sini? ya, Kamu ngapain di sini? Terus penjahat itu, I don't know, katanya. Terus penjahat itu ditanya, kamu udah yakin dengan doktrin keselamatan?
kamu yakin kamu sudah dibaptis? Kamu pernah ikut perjamuan kudus? Dia bilang, Ada sempat I don't pelayanan nggak? know. Pernah, iya, pernah nginjilin satu jiwa belum? Kan. Terus Ya, penjahat itu aku bayangin, I don't know what are they. Saya nggak ya, tahu apa itu. Gitu loh. Terus, ya. terus ngapain kamu? Kenapa kamu bisa di sini katanya? I don't know. Dia cuma bisa bilang gini. Saya bayangkan dia akan bilang ini. Tetapi yang buat saya di sini saya percaya adalah ada orang yang bernama Yesus yang disalib di tengah itu loh. Hmm. Dia bilang, I can come. Aku bisa datang. Dan itu sebabnya aku di sini. Bayangin. Orang itu nggak kenal Yesus loh. Dia Wow. kenal pada saat disalib gitu. Ya, ya. Bayangkan. Bahkan orang itu Hmm. mungkin belum Hmm. pernah berbuat satu hal untuk Tuhan selama hidupnya. Yes. Wow. Never. Tapi bayangkan, dia masuk surga. Oleh apa? Kelayakannya No. No. nggak apa ya, satu iota pun kayaknya kelayakannya nggak ada gitu loh yang Nggak ada. diperjualbelikan sampai dia melayakkan dia gitu loh Ya, untuk bisa masuk ke kerajaan Tuhan. ya. Saya bayangkan dia bilang orang yang bernama Yesus yang disalib di tengah yang barusan saya kenal itu dia bilang Hmm. saya boleh datang dan dia masuk dalam surga. That's Hmm. gospel. That's Yes. gospel. Bukan apa yang penjahat itu lakukan Hmm. karena jelas tidak ada satu iota pun. Saya pakai iota ya biar agak Hmm. berdramatisir. Tapi memang Ya. tidak ada satu Hmm. apa yang bisa diandalkan untuk masuk surga Hmm. kecuali perkataan Yesus. Ya. Oke, okay? Dan saya Ya. percaya ada degree, ada derajat, ada kepercayaan dari sisi penjahat tadi entah itu Hmm. besar atau kecil, tapi Ya. ada degree of belief there. Hmm. Dan Hmm. it's amazing. Dan ketika orang percaya mengambil 1 Yohanes 1 ayat 9 sebagai doktrin bahwa kamu harus mengaku mengaku dosa supaya bisa diampuni, itu nggak sinkron dong. Hmm. Ya. Penjahat itu jangankan mau minta ampun, Hmm. dia kalau nginget dosanya Udah begitu sudah banyak ya. kemana That's the sudah point. terlalu banyak. I just forget God Iya. gitu loh. Ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena kalau tadi Mas Dan bilang, Mas Dan refer kedua Hmm. orang yang disalibkan di samping Yesus, Yeah. ada salah satunya yang kata Yesus akan ikut dia ke Taman Firdaus, which is selamat, tetapi dia nggak minta untuk diampuni. Nah, Mas Dan coba tolong jelaskan sebenarnya yang dimaksudkan di Yohanes ini tadi itu kepada siapa? Kenapa kenapa kok dikatakan di situ orang harus minta maaf baru dia dimaafkan? Sementara yang disalib di samping Yesus, dia nggak minta maaf, tetapi dia selamat. Nah, coba Mas Den tolong jelaskan. Keadilan itu tidak terletak pada permintaan ampun sebenarnya gitu loh. Hmm. Tetapi saya percaya permintaan ampun di dalam Yohanes di sini mengakui adalah wujud perendahan diri. Nah, pertanyaan yang lebih tepat adalah 1 Yohanes 1 ayat 9 ini ditulis untuk siapa? Itu pertanyaan yang begitu penting gitu ya. Nah, 1 Yohanes 1 ini tidak ditulis untuk orang percaya. Nah, sebelum menghakimi, dengarkan saya dulu. Ya, just wait and hear gitu ya. Ya. Nah, bagaimana saya tahu bahwa 1 Yohanes 1 ayat 9 ini tidak ditulis oleh orang percaya? Nah, Hmm. teman-teman boleh cek nanti di dalam Alkitab. Ayat 8 bilang begini, 8. jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, oke? Okay? Mhm. Mhm. Jadi ada orang-orang yang berpikir bahwa mereka tuh nggak berdosa gitu loh. Oke. Oke. Nah, di zaman Yohanes hidup itu ada satu kepercayaan namanya Gnostik. Gnostik. Gnostik ini informasi tambahannya. Orang Gnostik, percayaan Gnostik itu percaya bahwa mereka itu nggak berdosa dan Hmm. mereka itu percaya kepada Yesus. Bung Oke. Santai. Cuman percaya kepada Yesus itu bukan manusia, tetapi Hmm. dia ruh. Hmm. Dia Allah yang berupa roh gitu loh. Nah Oke. makanya kalau kita baca 1 Yohanes di ayat pertama, Yohanes bilang begini, apa yang Ya. telah ada sejak semula dan yang telah kami dengar, katanya yang telah Hmm. kami lihat dengan mata, yang paling yang telah kami saksikan, Hmm. dan ini yang telah kami raba dengan tangan kami. Itu artinya apa? I have
touch Jesus in Iya. human form, gitu lah. Nah, karena orang Gnostik ini adalah orang yang berpikir bahwa mereka akan selamat gitu, karena mereka tidak berdosa. Mereka berpikir mereka tidak berdosa gitu loh. Ya, makanya selain kepercayaan yang sesat tadi bahwa dia percaya Yesus itu ruh tapi bukan manusia. Hmm. Jadi kan iman kita mengajarkan bahwa Yesus itu 100% manusia, Ya. juga 100% Allah. Ya. Dan kenapa dia 100% manusia? Hmm. Kalau bukan manusia tidak bisa disalib, tidak ada Yes. keadilan. Yang berdosa Yes. manusia harus manusia yang disalib gitu ya. Ya. Nah, coba ayat 10 kita baca. Lihat, Yohanes mengulanginya dengan jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa. Okay. Nah, Mhm. Gnostik ini berpercaya mereka tidak berdosa. Kalau kita Oke. tanya, setiap orang percaya, bahkan Rasul Paulus pun akan bilang, Mhm. saya ini orang berdosa, ya kan? Ya. Ya. Tidak ada orang percaya yang berpikir dia dari perbuatannya sudah tidak berdosa, nggak ada. Ya. 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 Ya, Ya. jadi ayat ini ditulis untuk orang-orang tersebut. Hmm. Hmm. Orang-orang tersebut otomatis bukan orang lahir baru, Ya. bukan orang-orang yang termasuk adalah orang-orang selamat. Bagaimana coba kita lihat di ayat 6 ya. Saya Oke. bacakan di ayat 6 dia bilang, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan. Nah, ayat ini menjadi penting. Oke. Hidup di dalam kegelapan itu bukan berarti kamu berdosa, no. Oke. Hidup di dalam kegelapan itu artinya kamu belum dipindahkan oleh Tuhan di dalam terang. Oke. Yes. Nah, coba nanti kita baca di dalam Injil, ini Yohanes sendiri, Yohanes Mhm. yang sama, di dalam Yohanes apa 5 ayat 24 dia bilang begini, siapa yang percaya, oke, siapa yang percaya sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Paulus juga sejalan dengan Yohanes, dia bilang Hmm. dalam Kolose 1 ayat 13 dia begini, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, oke, Hmm. Hmm. Ya. dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Kerajaan anaknya. Ya. Ya. Jadi ketika kamu percaya, ini nih saya parafrase, ketika orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, mengaku dengan mulut Hmm. dan percaya dengan hati, sejak itulah Tuhan memindahkan dia ke Memindahkan. dalam kerajaan terang. Oke. Wow. Jadi kalau 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 kamu berdosa, kamu tuh berdosa di dalam kerajaan terang. Yes. Iya. Kamu Ngerti. tidak akan pindah lagi kalau kamu bolak-balik capek Tuhan memindahkan kamu. Tuhan hanya Yes. satu kali memindahkan kita, menyelamatkan kita, Hmm. dan dosa tidak akan berpengaruh lagi. Nanti kita akan lihat Hmm. di ayat yang selanjutnya. Tetapi Oke. ayat 6 itu berkata kepada orang-orang tersebut yang Hmm. tidak termasuk anak-anak, yang tidak termasuk orang percaya, katakan bahwa kamu beroleh persekutuan dengan Allah, Ya. tetapi kamu masih tinggal di dalam gelap. Ya. Kenapa Yohanes menyimpulkan dia tinggal di dalam gelap? Karena dia nggak mengakui kemanusiaan Yesus. That's the point. Yang ya itu source di luar ya. Tetapi kalau yang di Hmm. quote Yohanes secara langsung di dalam ini, mereka tidak mengakui bahwa mereka berdosa, bro. Ayat 8 dan 10 jelas deh. Jika Wow. kita tidak berdosa, katanya, maka kita menipu kita sendiri. Ayat 10 diulang. Jika kita berkata bahwa kita Hmm. tidak ada berbuat dosa, katanya, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Kita itu berdosa, jangan merasa tidak berdosa gitu loh. Ngerti? Yes. Yes. Nah, Yes. orang-orang tersebut dibilang sama Yohanes di dalam ayat yang 9, makanya dibilang jika kita mengaku dosamu, kamu harus merendahkan diri dan mengaku kamu itu berdosa gitu loh. Ya. Maka Ya. Tuhan baru adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosamu gitu ya. Nah, Hmm. ayat ini penting, penting sekali Musa. Kita Oke. pahami konteksnya karena ini bukan tentang orang percaya, bahkan mereka tidak termasuk orang percaya. Coba lihat ayat 7 ya. Ayat Oke. 7 dia bilang begini, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan Hmm. seorang dengan yang lain. Hmm. Jadi di ayat itu, dia kan tidak termasuk terang, karena kamu Iya. melakukan kegelapan. Betul. Nah, makanya kalau kamu hidup di dalam terang, barulah kamu bisa bersekutu sama orang-orang yang percaya. Karena Hmm. ketika itu, ayat 7 lanjut bilang, dan darah Yesus anaknya itu nih, lihat, darah Hmm. Yesus anaknya itu
menyucikan kita dari segala dosa. Jadi ketika kamu Hmm. sudah ada di dalam kerajaan terang, Ya, oke, darah ya. Yesus yang darah Yesus yang menyucikan kamu dari dosa, gitu loh. Nah, Hmm. ayat 9 itu bukan untuk orang percaya. Bagaimana saya tahu? Coba kita lanjut ya. Hmm. Konteks penting di dalam baca Ya, kitab. Kita lanjut baca di pasal 2. oke. Lihat tone-nya, tone atau gaya bahasanya Yohanes berubah. Di Oke. ayat pertama tidak kita temukan nada bicara seperti ini. Lihat, Hmm. pasal 2, ayat pertama dibilang, Ya, anak-anakku. anak-anakku. Di Yes. pasal pertama tidak disebut. Yohanes hanya menggunakan kamu, kamu, kamu. Ya, Oke, di ya. ayat pasal 2, dia bilang, Anak. anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat Hmm. dosa. Hmm. Hmm. Namun, katanya, namun setelah Hmm. dia sebut tadi anakku, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Hmm. Yesus Kristus yang adil. Ini ayat ayat 2 menarik. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan hanya Yes. dosa kita saja, tetapi dosa seluruh dunia. Lihat, di pasal 2, Yohanes bilang, kalau kamu berdosa, kamu punya pengantara. Kenapa Hmm. Yohanes di pasal 2 nggak nyuruh dia mengaku dosa? Kalau kamu berdosa, aku bersalah. Hmm. Tapi dia bilang, jika kamu berbuat dosa, nah, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara. Yes. Loh, Yes. berubah bahasanya. Yes, berubah. Yang menarik, kalau kita lanjut baca, ayat Mhm. yang ke-12 bilang begini. Mhm. Coba, coba, sampai baca. Aku menulis Satu, kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Wow. amin. Lihat Amin. tuh. Dia bahkan jelas quote di situ. Tetapi aku menulis kepada kamu anak-anak, Hmm. oke? Ya. Bahwa apa? Bahwa sebab dosamu telah diampuni. Kalau orang Indonesia tidak mengerti kata telah, saya jelaskan. Telah itu artinya sudah terjadi. Sudah. Iya. Yes. Mana telah terjadi? Di kayu salib, bro. Itu Yes. menyelesaikan segala masalah dosa. Oke, Yes. jadi tone-nya berubah. 1 Yohanes 1 ayat 9 itu untuk orang-orang yang tidak berpikir bahwa mereka tidak Ya. punya dosa gitu. Ayat 8 sama 10 menegaskan itu. Nah, Hmm. pertanyaannya, apakah orang percaya boleh mengaku dosa? Bagi saya nggak masalah. Justru mengaku dosa itu berguna bagi diri kita sendiri, Bung Saken. Hmm. Misal, Oke. misal saya menyakiti hati hati seseorang lah, otomatis iblis akan pakai itu untuk menyerang saya, Ya. mengkondem saya bahwa Ya. merasa bersalah dan macam-macam. Dan ketika saya minta minta ampun, Oke. bukan berarti saya mau diampuni. Permintaan ampun orang percaya itu melegakan kita sebagai Hmm. pihak yang berdosa. Hmm. Karena Tuhan sudah ampuni, jadi Hmm. kita mau bilang sudah selesai gitu loh. Jadi Hmm. iblis nggak punya apa peluang lagi untuk menuduh kita gitu loh. Jadi Hmm. uh, mengampun dosa bagi orang percaya itu sebagai agreement sama Hmm. Tuhan bahwa ya aku orang berdosa tetapi Hmm. oleh darahmu aku telah diampuni. Jadi Oke. sudut pandangnya berbeda. Mas Dan, aku Eh, sangat tertarik sekali dengan kontras yang sudah Mas Dan jelaskan. Tadi di ayat yang 6 dan 7 dijelaskan kalau bahwa orang-orang ini belum percaya kepada Yesus. Karena menurut Kolose, ketika orang sudah percaya kepada Yesus, mereka akan dipindahkan dari ya, kerajaan gelap menuju ke kerajaan terang. Dan ini udah jelas. ya, Pertama di situ. Dan yang kedua, kalau kita lanjut baca tadi Mas Den jelaskan kontras di pasal yang kedua dari Yohanes 1 ini, wow, sekarang kata-katanya berubah menjadi hai anak-anak aku. Dan dia ya, bilang, kalau kita lihat di ayat yang ke satu, kalau kita ya. jatuh dalam dosa, kita memiliki pengantara, yaitu Yesus Kristus yang adil, yang menjadi pendamai untuk segala dosa kita. Sementara tadi untuk orang yang belum percaya sama Yesus, di ayat yang 9 pasal 1 dia bilang, kalau kamu berdosa, kamu harus mengaku sebagai kamu adalah orang yang berdosa dan ini sudah menjadi kontras. Kalau misalnya
pasal yang satu itu bukan untuk orang percaya, tapi orang yang merasa dirinya tidak berdosa dan nggak butuh keselamatan. Yesus Ya. menjadi perantara. Kita nggak disuruh minta maaf loh di sini, tetapi Mm-mm. dikatakan bahwa Yesus menjadi perantara kita, menjadi pendamai kita dengan Allah. Ini perantara Ya. ini seperti yang dijelaskan dalam Perjanjian Lama, di mana Abraham menjadi perantara antara Lot dan Allah. Ingat ya Ya. Bas dan luar biasa bagaimana justru Abraham sebagai seorang perantara itu yang Ya. berdoa untuk Lot supaya Allah selamatkan Ya. Lot, selamatkan Lot. Betul. Akhirnya si Lot bisa selamat. Ingat, yang menjadi yang menjadikan Lot itu bisa lepas dari maut itu adalah perantaranya, yaitu Abraham. Dan kita sekarang punya perantaraan itu Yesus. Luar biasa kisah ini. Nah, Mm-mm. sekarang pertanyaannya gini, Mas Den. Apakah kita tetap harus minta maaf kepada Tuhan saat kita berdosa?